Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 5 wirausaha. Subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 3. Tujuan belajar kita yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, mengidentifikasi petunjuk pengisian formulir. Anak-anak, magnet adalah suatu objek atau benda yang memiliki suatu medan magnet. Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dengan lambang N dan kutub selatan dengan lambang S. Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet paling besar. Adapun jenis magnet pada dasarnya terbagi menjadi magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Sementara, magnet buatan adalah jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Umumnya, magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet mempunyai kemampuan untuk menarik benda lain di sekitarnya. Namun, kemampuan ini hanya dapat menjangkau benda-benda tertentu saja. Hal tersebut merupakan sifat magnet yaitu mampu menarik benda tertentu di sekitarnya. Sifat magnet dan bentuknya yang perlu diketahui. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Sifat magnet yang pertama ini adalah dapat menarik suatu benda lain. Beberapa benda yang bisa ditarik berasal dari bahan logam, besi, baja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, medan magnet tentunya membentuk gaya magnet. Gaya magnet tidak hanya ada pada kutub-kutubnya saja, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Daerah magnet memiliki gaya magnet, biasa disebut dengan medan magnet. Yang ketiga, magnet memiliki dua kutub seperti sudah dijelaskan. Magnet memiliki dua kutub utama, di antaranya kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet adalah daerah berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet paling besar. Yang keempat, kutub magnet tidak dapat tarik-menarik atau akan tolak-menolak. Gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tolakan. Apabila kutub yang sama didekatkan akan saling tolak-menolak. Jika kutub utara dan selatan didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Yang kelima, sifat magnet dapat hilang. Sifat lain dari magnet yakni dapat menghilang atau melemah. Hal ini disebabkan adanya pembakaran, jatuh secara terus-menerus pada magnet tersebut. Maka, sifat kemagnetannya akan hilang. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Sifat magnet memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet disebut juga gaya magnet. Maka magnet akan menarik benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, memiliki dua kutub. Kutub yang sama didekatkan akan tolak-menolak. Kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Jika U dan S didekatkan akan tarik-menarik. Jika S dan S didekatkan maka akan tolak-menolak. Yang ketiga, dapat menarik logam tertentu. Logam yang ditarik magnet adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Berikutnya, dapat menembus benda. Benda yang dapat ditembus magnet adalah kertas, kain, dan plastik. Contoh gambar magnet dilapisi dengan kertas akan dapat menarik benda yang bisa ditarik seperti baja, nikel, dan kobalt. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di area pameran negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Berikut adalah contoh formulir pendaftaran klub sahabat pena siswa-siswi negara se-ASEAN. Kemudian ada petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama,
Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang kelima, tuliskan alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Jadi, anak-anak saat akan mengisi sebuah formulir, anak-anak harus memperhatikan petunjuk pengisiannya. Nah, setelah anak-anak setelah membaca petunjuk pengisian formulir, maka anak-anak baru mulai mengisi formulirnya. Seperti contoh berikut. Nama lengkap Muhammad Udin Saputro, tempat dan tanggal lahir, ditulis Magelang, 1 Agustus 2008. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, kelas 6, biasanya ditulis dengan angka dan huruf seperti itu. Kemudian alamat sekarang, Sudimoro, Tanjung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, ditulis secara lengkap. Bila perlu ditambah provinsi dan negara, karena ini adalah grup se-ASEAN, jadi dari beberapa negara. Kemudian di samping alamat pasti ada kode pos, kita tuliskan 56152 untuk Kecamatan Windusari. Kemudian telepon rumah 085 8765 1234. Tulislah dengan lengkap telepon yang kamu miliki di rumah. Kemudian sekolah se-SDN Tanjung Sari 2. Alamat sekolah ditulis dengan lengkap. Kemudian dicantumkan kode posnya. Dan telepon sekolah. Telepon sekolah juga dituliskan sesuai nomor telepon yang dimiliki oleh sekolah kamu. Jadi saat akan mengisi formulir, jangan lupa baca petunjuk pengisian formulir terlebih dahulu. Jangan sampai kamu sudah mengisi formulir tetapi salah, maka kamu akan kerja 2 kali. Petunjuk formulir yang pertama tadi adalah tulislah nama lengkap dengan menggunakan huruf besar, huruf kapital. Maka saat mengisi formulir, kamu harus menggunakan huruf kapital semua. Anak-anak, sekian saja pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dari rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga diri dan lingkungan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.